Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana, innaka antal jawadul karim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih mengkaji kitab Mukhtasar Jiddan, syarah dari Syekh Zaini Dahlan terhadap eh, kitab Jurumiyah. Dan kemarin kita sudah membahas seputar af'al, dan diantaranya fi'il madhi sudah kita bahas beserta 3 i'rabnya yang kemarin kita bilang. Ada takdiron, ada lafzon, ada takdiron. Lafzon sudah jelas bahwasanya ya lafaz dia terucapkan. Artinya ketika kita bilang doroba fi'lun madhi mabniun ala fathi, selesai. Ada yang ada yang takdiron. Takdiron itu apa? Takdiron ada 3. Pertama, ketika dia bertaut dengan domir rofa mutaharik seperti dorobetu dan dorobena. Yang kedua, ketika dia bertaut pada waw domir, waw domir dorobu, kalau ini menjadi sukun, kalau ini menjadi domah. Dan yang paling terakhir adalah ketika dia i'rabnya dengan sesuatu yang sejalan atau serupa dengannya. Nah, itu adalah 2 i'rab. Afwan. Pertama, yang takdiron itu dengan sukun, yang kedua dengan munasabah. Dengan sukun itu contohnya apa? Dorobetu, dorobena, dorobeta, dorobeti, dorobetuma, dorobetum. Nah, itu semua adalah yang dia itu domir rofa mutaharik atau yang kita sebut sebagai namanya mabni ala sukun yang sering disebut oleh orang yang lain. Hanya saja di sini yang kemarin kita bilang bahwasanya di sini musonif kita memberikan kita gambaran yang lebih detail lagi. Kenapa kok bisa baknya itu yang tadinya maftuhul akhirih abadan itu berubah menjadi sukun. Nah, tersebab karena apa? Karena tawalil amsal. Nah, karena ada 4 harokat berturut-turut. Nah, yang kedua adalah ketika dia munasabah atau yang kita sebut di sini ketika bertaut dengan waw domir yang tadinya fathah terus berubah menjadi sukun terus berubah menjadi domah. Nah, itu juga termasuk yang takdiron. Jadi takdiron itu ada yang berupa sukun, ada yang berupa domah. Nah, domah di sini dalam artian karena waw di sini adalah sukun, karena waw yang munasabah atau sesuatu yang munasabah atau harokat yang munasabah, harokat yang sesuai dengan waw adalah domah, maka baknya dan seluruh fi'lun madi itu wawnya atau akhir dari waw itu dibaca domah. Dorobu, fatahu, sakanu, jalasu, qa'adu, katabu, dan lain sebagainya. Itu semua adalah waw yang dia itu ataupun domah yang domahnya itu adalah harokah munasabah. Tersebab karena ada waw domir yang di situ berharokat sukun dan sangat cocok dengan harokat domah yang ada di huruf sebelumnya. Nah, itu 2 pembahasan kita terkait dengan fi'lun madhi, ada yang lafdon, ada yang takdiron. Lafdon sudah jelas, takdiron ada 2, ada yang dia dengan sukun atau yang dia itu dengan munasabah. Kalau yang dengan sukun dengan tersebab karena karohati tawali arba'i harokat, ada 4 harokat berturut-turut. Nah, itu. Terus kemarin di fi'il amr juga kita sudah bahas, ada yang dia itu juga ada yang ada yang dengan sukun, contohnya adalah idrib, iftah, uskun, dan teman-teman yang lain. Ada yang dia itu dengan dihapuskannya huruf ilatnya, alif, waw, dan ya, seperti contohnya irsya, wad'u, dan warmi. Nah, ini adalah 2 hal yang dihapus ataupun keadaan fi'il amr.
keadaan ketiga dari fi'il amr adalah dihapuskannya nun. Kapan? Saat dia itu adalah af'alul khamsah. Berarti idriba, idribu, idribi, dan teman-temannya. Dan af'alul khamsah yang lainnya. Nah, ini semua adalah keadaan fi'il amr ketika dia itu bertaut pada af'alul khamsah ataupun bertaut pada fi'il yang mu'tal dan ataupun fi'il yang sahih. Nah, itu tiga keadaan dalam fi'il amr. Nah, yang kemarin menjadi tawakuf bagi kita adalah ketika dia itu bertaut pada ataupun pembahasan kita kemarin adalah terkait dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ditandai dengan zawaid arba, yaitu ataupun pada kalimat ana itu. Tapi kemarin kita bilang bahwasanya nggak mesti fi'il yang diawali dengan hamzah, nun, dan ya dan ta itu adalah fi'il mudhari. Contohnya apa? Kalimat akroma. Akroma itu diawali oleh hamzah. Akan tetapi dia bukanlah fi'il mudhari. Tersebab apa? Karena akroma merupakan bagian dari fi'il rubai atau fi'il madhi yang terbentuk dari 4 harokat. Nah, ini merupakan fi'il madhi dan bukan fi'il mudhari. Meskipun diawali dengan hamzah. Akroma, mana kemarin contohnya? Ya, akroma adalah salah satu contohnya. Yang kedua adalah kalimat narjasa. Narjasa di sini, narjasa Zaidun ad-dawa'a, artinya menjadikan narjas. Narjas itu bunga narjas, bunga, kalau bahasa yang pernah saya dapetin itu bunga bakung lah ya. Bunga bakung itu sebagai obat. Jadi narjasa Zaidun ad-dawa'a, Zaid menjadikan bunga narjas sebagai dawa, sebagai obat. Nah, kalimat narjasa di sini itu sejatinya bukan dari bagian dari fi'il mudhari. Hanya saja di sini adalah fi'il madhi. Oleh sebab itu nggak bisa kita katakan uh, seluruh fi'il yang diawali dengan nun itu adalah fi'il mudhari. Enggak. Contohnya apa? Ini narjasa. Berarti nggak mesti fi'il yang diawali dengan nun itu adalah fi'il mudhari. Nah, ini kalimat narjasa. Yang kedua kalimat yarna. Yarna'u Zaidun asyaibah. Jadi Zaid mewarnai apa ini yarna ini hina ya. Hina itu berarti mempacari, ya, memacari asyaiba, uban ataupun ya uban. Jadi Zaidun itu memacari uban. Kurang lebih maknanya seperti itu. Ayarna'a Zaidun asyaiba. Zaid itu memacari, membuat pacar ya pada syaibnya, pada ubannya. Nah, kalimat yarna di sini meskipun dia diawali dengan ya, hanya saja dia bukan fi'il mudhari, tapi dia merupakan bagian dari fi'il madhi. Oleh sebab itu nggak bisa kita katakan seluruh hal atau seluruh fi'il yang diawali dengan ya itu adalah fi'il mudhari. Tapi dia bisa jadi adalah fi'il madhi. Contohnya adalah yarna. Dan yang terakhir adalah kalau misalkan kita katakan juga tak itu adalah seluruh fi'il yang diawali dengan ta adalah fi'il mudhari, kita katakan tidak. Kenapa? Karena ada fi'il ta'allama, tafa'ala, wazan tafa'ala. Seluruh wazan tafa'ala itu diawali dengan ta. Hanya saja tafa'ala dan yang termasuk di sini adalah ta'allama itu bukan bagian dari fi'il uh, madhi. Bukan bagian dari fi'il mudhari. Hanya saja dia bagian dari fi'il madhi. Tunggu sebentar. Oke, sampai sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seluruh fi'il yang diawali alif, hamzah, ya, ta, dan nun itu tidak semestinya adalah fi'il mudhari. Hanya saja bisa kita katakan hampir sebagian besar fi'il yang diawali alif, hamzah, ya, dan nun itu fi'il mudhari. Akan tapi ada pengecualian-pengecualian yang dimana di situ ada fi'il madi pada kalimat hamzah, ya, ta, dan nun itu. Termasuk hamzah akroma, ya, yarna'u, ta, ta'allama, dan nun narjasa. Nah itu ya. Itu yang kemarin yang diminta sama Pak Nana terkait penjelasan ulang mengenai fi'il madhi yang diawali dengan harfun mudharaah. Oke, silakan Pak Nana, ada diskusi atau enggak terkait masalah yang kemarin sempat ditanyakan.
Sementara belum Ustadz. Tapi tadi udah nangkep ya maknanya ya. Ya insya Allah. Jadi artinya ada fiil-fiil yang didahului oleh huruf mudharaah tapi dia masih fiil madi gitu Ustadz. Maksudnya ya Betul, Ustadz ya. barakallah. Dan Nah, ini ya, Ustadz. sedikit tambahan Pak Nana sama dan untuk yang lainnya. Biasanya para ulama juga itu menggunakan 4 contoh ini di dalam Oh, kutub nahwu mereka. Yang saya temui begitu. Selalu menggunakan fiil Roma, yarna, fiil Yarna'a, narjasa, Narjasa, akroma, dan Alama. ta'alama. Wallahu alam Oh. kenapa kok para ulama menggunakan 4 fiil ini sebagai contoh. Mungkin kalau 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 bahasa saya ini mungkin yang paling dekat maknanya dengan para tolib. Mungkin kalau saya menangkapnya seperti itu. Tapi wallahu alam para ulama mungkin punya 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 faidah ataupun punya hikmah yang lebih di kenapa kok hanya 4 kalimat ini yang menjadi contohnya. Nanti insya Allah Pak Nana, Pak Rudi, Mbak Wahida itu pasti akan menemukan 4 contoh ini pasti di kitab-kitab mutawalat yang lebih tinggi lagi. Gitu. Oke, dari Nah, yang Ustadz, lainnya. jazakallahu Ah, khair Ustadz. Pak Yakum. Nah, ada lagi dari Pak Rudi, Pak Mbak Wahidah kalau ada diskusi silakan. Nggak ada ya? Oke. Silakan sekarang Pak Rudi kayaknya lagi apa? Lagi nggak kurang bisa kondusif. Pak Nana aja minta tolong kita baca lagi di pembahasan eh, wal mudhari'. Nah, Ustadz. Ayo Ustadz, mana? Wal Apaan Ustadz? mudhari'u Belum. makana Oh, enam Ustadz. afan. Bismillah. Sebentar, sebentar. Afan. Eh, kok saya gedein Terputus. malah. Terlalu lebar Ustadz. Iya, afan ya. Di layarnya nggak ada. Nah, nih, udah pas ya. Nah, Ustadz. Ya, wah, keren Ustadz. Nah, Bismillah. Qala musanib rahimahullah. Wal mudari'u makana fi awalihi ihda zawaidil arba'i bijam bijam'iha ya qaulika jema'uha, ya jema'uha. bijam'uha qauluka anaitu bisyartin antakunal hamzatu lil mutakalimi nahwu akumu wa nunu lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu awil admi Mu'azzam, nafsuhu nahwu awil mu'azzam, al awil mu'azzamu, muadzam nafsuhu nahwu nakumu wal ya'u lil ghaibi nahwu yakumu wa ta'u lil khatabi nahwu takumu walil mu'anasati al ghaibati nahwu hindun takumu faharajatil hamzatul lati laisat lil mutakallimi nahwu akrama fa innahu madin wa nunu allati laisat lil mutakallimi wa ma'hu ghairuhu awil mu'addamu nafsuhu nahu narjasa jaidun ad-dawa idza ja'ala fihi narjasa fa innahu madin wal ya'ul lati laisat lil ghaibi nahu yarna'a zaidun asyaiba ida hadobo, hadbahu khodoba, bil ida hadoba bil yarna'a fa yarna'i. innahu afan Ustaz bil Hmm. yarna'ina Ustaz fa innahu madin wal yarna'u hiyal hina'u wa kharaja bitta illati lil mukhatabi awil ghaibati ta'u nahwu ta'allama zaidunil mas'alata wa huwa fi'lun madin fa akumu wa nakumu wa yakumu wa takumu af'alu mudari'atin Mudhari'iyah, mudari'atin tun, mudari'atun liwujudi harfuza harfi. ziyadati bi awaliha Afan Pak. Liwujudi harfi ziyadati fi awwaliha.
liwujudi harfi ziyadati fi awaliha. Ani al-hamzatu wan nunu. Al-hamzata. Oh, ani al-hamzata wan nuna wa ta'a wal ya'a. Oke, barakallahu Wa fikum. huwa Cukup, Pak. marfu'un abadan. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Nah, Oke, nah ini kemarin penjelasan yang kemarin ya. Artinya, saya tegaskan lagi bahwasanya harfun anna itu harus dengan syarat dia itu adalah hamzah untuk mutakalim wahdah, untuk mutakalim untuk domir saya, dan nun untuk domir kami, atau untuk mu'adzam nafsuhu, atau untuk apa ya, mentakzimkan dirinya sendiri. Ketika kita bilang misalnya gini, eh, ketika Allah bilang misalnya, ketika Allah bilang kamilah yang menurunkan hujan dari langit, kan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya mengatakan kami. Berarti kan di situ kan apakah yang menciptakan itu Allah berserikat dengan yang lainnya? Kan enggak, hanya Allah saja. Nah, yang dimaksud dengan domir kami di situ adalah mu'azzam nafsuhu, artinya Allah sedang mentakzimkan dirinya sendiri. Bahwasanya wahai manusia, akulah yang sejatinya menurunkan hujan dari langit tersebut. Nah, itu contoh dari mu'azzam nafsuhu. Nah, ini syarat keduanya adalah, ataupun syaratnya dari ana itu adalah pas dia harus domir tersebut, domirnya untuk mutakalim saya atau mutakalim nahnu. Sedangkan yang taknya harus mukhotobah ataupun goibah. Takumu sama takum, hiya takumu. Nah, itu harus bermakna seperti itu. Karena kalau nggak bermakna seperti itu, bisa jadi dia bukan harfun mudharaah tapi harfun yang lain. Begitu juga dengan ya-nya juga tuh untuk goibah, untuk goib atau untuk goib. Kalau dia ya-nya itu bukan untuk goib, maka bisa jadi dia bukan harfun mudharaah tapi harfun yang lain. Nah, itu sedikit penjelasan tambahan mengenai hal-hal yang tadi disebutin. Nah, di sini tadi kalimat a'ni al-hamzata wa nuna wa ta'a wal ya'a, a'ni di sini tadi apa namanya? Ini ya, sama seperti ya'ni, berarti kalimat setelahnya adalah maf'ulun bihi, ya'ni al-hamzata wa nuna wa ta'a wal ya'a. Itu aja mungkin tambahan dari saya dan komentar dari saya mengenai paragraf ini. Silakan kalau ada yang lainnya, kalau ada yang mau diskusikan. kesimpulannya huruf mudharaah itu untuk yang sifatnya domir ya Ustadz ya. Betul, barakallah. Betul. Nah, Kalau yang tadi kan, kalau yang fi'il madi itu memang dia fiilnya sendiri Ustadz ya. Akroma dan segala dan semuanya. Narjasa. Betul. Nah, Ya. Ustadz, kalau khair Ustadz. Oke, silakan Pak lagi Pak, lanjut Pak. Nah, Ustadz. Wa huwa marfu'un, betul Ustadz sini ya? Betul. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhulu alaihi nasibun awi jajimun warafa'ahu tajarruduhu. Betul. Minan nasibi wal jazimi wa huwa amilun ma'nawiyun la lafdiyun. Betul. Fa inna dakhala alaihi amilun nasibun fa innahu yunsabuhu. Ya. Awi jazmu fa innahu yujajmuhu. Oke, yang benar yansibuhu dan yajzimuhu. Yajzimuhu. Yansibuhu wa awi jajmuhu. Oke, cukup Pak. Fal nawasibu asyaratun. Cukup Pak. Adapun ini nawasib udah pembahasan yang lain. Udah pembahasan yang lebih detail lagi. Okay. Nawasib Ustaz ya. Oke, yuk. Di sini musannif kita bilang radhiyallahu taala anhu, wa huwa marfu'un abadan. Fi'il mudhari itu selalu harokatnya domah. Harokatnya domah, atau harokatnya itu dengan subutun nun, atau harokatnya dengan domah yang muqaddar. Domah yang lafzun ketika di fi'il-fi'il sahih, yaf'alu,
yaftahu, yajlisu, yaskunu. Semua itu harokatnya itu marfu. Marfu'nya dengan domah. Adapun yang kedua, marfu'nya dengan domah muqaddarah. Contohnya apa? Ya'la, yaghzu, yarmi, yaghsha. Terus dan ila akhirih yang dengan yang lainnya. Nah, dalam fiil-fiil yang mu'tal atau diakhiri oleh alif, waw, dan ya pada akhirannya, maka domah yang ada pada fiil tersebut atau marfu yang ada pada fiil mudhari tersebut adalah dengan domah muqaddarah, domah yang diperkirakan. Adapun yang ketiga, keadaan marfu pada fiil mudhari adalah dengan thubutun nun, yaitu di mana? Dengan di af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Itu semua adalah fiil-fiil mudhari yang mudhari'nya itu dengan thubutun an-nun, dengan tertancapnya atau dengan adanya huruf nun. Nah, dalam keadaan yang lain pasti keadaan fiil mudhari adalah marfu'un abadan, selama-lamanya. Coba dilihat. Sampai kapan? Hatta sampai yadkhula alaihi, sampai masuk kepadanya itu nasibun au jazimun. Sesuatu yang menjadikan dia itu nasib ataupun nasbun atau menjadikan dia itu jazmun. Nasib dan jazim ini merupakan amil ya, yang kemarin kita bilang merupakan amil. Nah, sampai masuk amil nasib atau amil jazim. Nah, lalu berikutnya yang menjadi pertanyaan, cek, halo, oke. Lalu berikutnya yang menjadi pertanyaan, siapakah rofi dari fiil mudhari yang marfu'nya dengan domah, yang lafdzon atau domah yang muqaddaran atau thubutunun? Jawabannya adalah warafi'uhu, dan yang menjadikan rofa fiil mudhari itu dibaca domah dengan muqaddaron atau lafdzon atau dengan sebutun nun adalah tajarruduhu, adalah terlepasnya dia. Jadi ini disebut sebagai namanya amil tajarrud, amil yang lepas. Amil yang lepas dari apa maksudnya? Tajarruduhu minan nasibi wal jazimi. Jadi tajarrud ini adalah sebuah ungkapan untuk fiil mudhari yang tidak ada amil nasib ataupun tidak ada amil jazim. Disebutkan lagi wa huwa amilun ma'nawi. Dia itu amil maknawi, amil yang tidak nampak pada ucapan kita. La lafzi, bukan amil lafzi, yaitu amil yang nampak pada ucapan kita. Amil lafzi contohnya apa? Contohnya adalah amil nasib sama amil jazim yang nanti insya Allah akan kita bahas. Oke, disebutin di sini fa in dakhala alaihi nasibun, dan jika fiil mudhari itu masuk dan jika amil nasib itu masuk kepada fiil mudhari, fa innahu yansibuhu, maka dia itu dinasobkan atau menasobkan fiil mudhari tersebut. Fa innahu yansibuhu, maka fiil mudhari itu menasobkannya. Au jazimun, maka fiil mudhari atau jazim itu menjazmkan fiil mudhari tersebut. Nah, dalam hal ini berarti kita bisa tarik kesimpulan ada 3 amil yang ada pada fiil mudhari. Amil rofi, amil jazim, dan amil nasib. Amil jazim dan amil nasib itu amil yang sifatnya lafzi, ada pada ucapan kita yang nanti insya Allah akan dibahas langsung oleh musannif kitab. Ada amil maknawi, yaitu amil apa? Amil tajarrud. Artinya ketika kita bilang yarfa'u ataupun ketika kita bilang yaskunu zaidun fil madinati, artinya kita menjadikan yaskunu itu ada fiil atau ada amil tajarudnya sebelumnya. Amil tajarud yaitu amil yang melepaskan diri dari amil nasib ataupun amil jazim. Maka ketika i'rabnya kita bilang gimana? Fi'lun.
mudhari'un, marfu'un. Oke. Marfu'un apa? Litajarrudihi, karena lepasnya dia minan nasibi wal jazimi. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin atau minan nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatun zahiratun, untuk fiil-fiil yang sahih. Ad-dhammatu al-muqaddaratu, untuk fiil-fiil yang mu'talul akhir. Kalau untuk fiil af'al khamsah, wa alamatu raf'ihi thubutun nuni li'annahu min fi'lil mudhari, atau li'annahu min af'alil khamsah ila akhirih. Nah, ini bicara soal rafi dari fi'il mudhari itu siapa. Nah, ini yang dibicarakan pada paragraf ini. Oke. Silakan sampai di sini dari Pak Nana, Pak Rudi, Mbak Wahidah kalau ada diskusi. Ustaz, tajarud itu sebagai amil Ustaz ya, tajarud. Betul. Tajarud sebagai amil. Jadi bukan karena hukum asal fi'il mudhari itu marfu, domah maksud saya. Bukan. Jadi tersebab amil tajarud, maka dia marfu. Betul. Nah, gini. Pertanyaannya gini. Bukan pertanyaan sih, pernyataannya begini, Pak. Amil tajarud itu baru bisa berfungsi pada fi'il mudhari ketika fi'il mudhari itu masuk ke dalam tarkib. Kalau belum masuk dalam keadaan tarkib, dia belum bisa berfungsi. Kan mungkin sering kita bilang defaultnya gitu ya, ataupun hasalnya dari fi'il mudhari adalah domah. Enggak. Jawabannya adalah dia akan domah ketika dia itu ada amil tajarud. Dan amil tajarud itu akan berfungsi sebagai amil yang, atau si amil tajarud ini akan bekerja saat fi'il mudhari itu masuk ke dalam susunan kalimat. Itu yang mungkin bisa kita bisa kita jawab terkait kenapa kok fi'il mudhari itu awalannya selalu domah ataupun akhirannya selalu domah. Nah, itu Pak Nana. Cuma kalau kita mendapatkan di tasrifkan kan dahaba yadhabu. Nah, marfunya dia bukan karena amil tajarud. Kalau kayak gitu gini mungkin Pak. Bisa kita katakan mungkin saat itu dia sudah kita takdirkan saja Pak. Kita takdirkan saja bahwasannya itu untuk memudahkan bahwasannya dibacanya yadhabu. Memudahkan. Yang kedua, kita anggap itu sebagai sesuatu yang ya sudahlah, kita anggap sebagai dia itu masuk ke dalam himpunan kalimat ataupun rangkaian kalimat. Zahaba yadhabu. Nah, itu mungkin tasamuh kita ataupun toleransi kita terhadap sesuatu yang saat kita mentasrif itu kenapa kok dibaca yadhabu? Ya, kita takdirkan saja bahwasanya di situ ada amil tajarud yang menyebabkan dia menjadi rofa. Gitu aja mungkin jawaban simpel kita supaya kita nggak masuk ke dalam debat panjang yang mungkin kita juga itu harus merujuk kepada kitab-kitab yang lebih tinggi lagi mengenai hal tersebut, mengenai kenapa kok kebaca zahaba yadhhabu, nggak dibaca zahaba yadhhaba zahaba yadhhaba ila akhirih. Mungkin itu Pak. Nah, Ustaz, Yang bisa saya jawab. Dari Mbak Wahidah kalau ada diskusi, dan juga dari Pak Rudi silakan. Nggak ada ya? Oke, ya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke dalam pembahasan nawasib. Nah, silakan Pak. Lanjut Pak. Pak Nana. Nah, Ustaz.
Fanawasibu asyaratun arba'atun minha tansibu binafsiha wasitatun minha yakunu nasibu ma'aha Mudmarotin. Mudmarotin wujuban au jawazan wahya an walan wa idan wa kai hadhil arba'atu tunsabu binafsiha tansibu binafsiha misalu an ya'jibuni an tadriba wa ya'jibuni fa'ala fi'lun mudhari'un. Betul. Wa an harfu masdarin wa nasbin wal fi'lul mudhari'u mansubun biha. Wa sumiyat an harfan masdariyan di anna tusbaka ma'ama ba'daha bimasdarin. Tusbaku. Tusbaka apa? Tusbaku apa? Di annaha tusbaku ma'ama ba'daha bimasdarin. Idil takdiru ya'jibuni dorobaka. Apaan? Yu'jibuni bukan ya'jibuni. Yu'jibuni dorobuka. Idin at-takdiru yu'jibuni dorobaka. Dorbuka. Betul. Wa misalun lan qaulaka. Lan yakumu zaidun. Lan yakumu. Lan yakuma afwan Ustaz. Lan yakuma zaidun. Falan harfun nabkin wa nasbin wastiqbalin. Di annaha tasiru ma'nahu mustaqbalan. Wa misalu idan qaulika idan akramaka fi jawabin man qala laka azwaruka godan. Azuruka godan. Faidan harfu jawabin wa jazain wa nasbin wa akrama fi'lun mudhari'un wa ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idan wa sumiyat harfa jawabin. Betul, harfu. Li wuku'iha fil jawabi wa jazain li anna ma ba'daha jazaun lima qablaha wa nasbun li annaha tansibul fi'lil mudhari'i li annaha tansibul fi'lal mudhari'a walinas biha syurutun tutlabu minal mutawalati. Oke, barakallahu fiik. Cukup, Pak. Oke, yuk kita bahas dan satu persatu. Oke. Ini kita masuk ke dalam amil nawasib. Amil nawasib itu ada 10. Oke? Ada 10. Arba'atun minha tansibu binafsiha. 4 diantaranya itu menasobkan dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu yang menasobkan fi'il mudhari'. Sedangkan 6 sisanya itu dia tidak menasobkan dirinya sendiri. Akan tetapi dia dibantu oleh an yang tersembunyi. An mudmaroh. Baik itu nanti ketersembunyiannya sifatnya wajib atau yang ketersembunyiannya sifatnya jawaz di beberapa keadaan. Tayyib. Di sini kita bisa bilang nawasib itu punya 2 keadaan.
Ada keadaan yang dia menasabkan dirinya sendiri, ada di 4 tempat. Ada yang dia itu menasabkan dirinya sendiri pada tempat atau pada an mudmarah, pada an yang tersembunyi pada amil nasib tersebut. Itu ada di 6 yang sisa. Dan ada yang sifatnya wajib tersembunyinya, ada yang sifatnya jawaz. Oke. Awalan pertama kita bilang orang-orang Basroh ini musonif kitab ini berpendapat seperti pendapatnya ulama-ulama Basroh, bahwasanya nawasib itu ada 2 macam. Ada yang menasabkan dirinya sendiri, ada yang dia itu dibantu dengan an yang tersembunyi. Sedangkan orang-orang Kufah itu nganggap bahwasanya 10-10 inilah yang dia itu menasabkan fi'il mudhari. Jadi dirinya sendiri itulah yang menasabkan fi'il mudhari. Itu perbedaan antara orang-orang Kufah sama orang-orang Basroh. Sampai di sini semoga bisa difahami. Berikutnya, apa aja yang 4 itu? Wahia an, lan, idzan, wakai. An ini sering nanti kita pakai untuk mengungkapkan sesuatu. Kalau bahasa yang bisa saya bahasakan ke para hadirin sekalian, an ini adalah tugasnya menjadikan fiil mudhari itu seperti masdar. Menjadikan fiil mudhari itu masdar. Jadi an ini merupakan sebuah alat untuk mentransformasikan fiil menjadi isim. An adalah suatu transformer ya. Sesuatu hal yang menjadikan fiil mudhari dalam hal ini adalah isim. Menjadikan fiil dikonvert menjadi isim. Ini tugasnya an. Makanya dia dibilang tuh tusbaku, harfun tusbaku, yang meleburkan ma ba'daha, yang meleburkan harokat setelahnya atau fiil setelahnya atau kalimat setelahnya. Itu namanya an. Lan ini untuk menafikan. Menafikan berarti tidak mungkin. Nah, kalau bahasanya mungkin gitu. Kalau idzan itu lebih ke arah jadi. Nah, gitu. Jadi, sedangkan kai itu bermakna supaya. Kai bermakna supaya. An, konverter dari fiil mudhari menjadi isim. Lan untuk menafikan. Idzan maknanya jadi. Dan kai maknanya adalah supaya. Oke, bahas satu persatu. Wahadhi al-arba'atu, dan keempat hal ini tansibu binafsiha. Dia menasabkan dengan sendirinya. Seperti contohnya apaan? Yu'jibuni antadriba. Berarti tadriba di sini ini kita transformasikan. Tak di sini maknanya adalah anta. Domir anta. Tadribu berarti adalah kamu memukul. Berarti aku telah dikejutkan oleh pukulanmu. Aku telah dikejutkan oleh pukulanmu. Maka gimana dalam tartib bahasa Arabnya atau mengi'rabnya? Oke. Fayu'jibuni, maka yu'jibuni adalah fi'lun mudhari'un. Nunnya nanti namanya nun wikoya, ya-nya nanti disebut sebagai namanya domir. Yu'jibuni artinya nunnya nun wikoya, ya-nya adalah domir. Jadi fi'lun mudhari'un, nunnya nun wikoya, ya-nya adalah domir. Wa'an dan an, cara mengirabnya gimana? Harfu masdariyin atau harfu masdariyun wa nasbin. Harfu masdariyin wa nasbin. Dia merupakan huruf masdari. Artinya masdari di sini adalah mengkonverter dari fi'il mudhari menjadi isim. Dalam hal ini isimnya disebut sebagai namanya masdar. Masdar adalah isim, maka bisa kita bilang transformasi atau konverter dari fi'il mudhari menjadi isim. Wa nasbin. Nasbin di sini adalah hukumnya atau harokat akhir dari fi'il mudhari tersebut.
Ya. Wal fi'lu mudhari'u, dan fi'il mudhari' itu mansubun biha. Itu mansubnya dengan an. Wasumiyat an, dan dinamakan an itu sebagai harfan masdarian. Kenapa? Li'annaha tusbaku. Karena dia itu meleburkan atau dileburkan. Dileburkan ma'a, bersamaan ma apa-apa ba'daha, yang ada setelahnya. Dileburkan, jadi an itu dileburkan dengan apa-apa yang ada setelahnya. Menjadi apa? Bimasdarin, dengan menjadikan dia itu sebagai masdar. Nah, idzit takdiru, dan adapun perkiraannya berarti apa? Yu'jibuni, aku telah dikejutkan oleh apa? Dorbuka, oleh pukulanmu. Sampai di sini bisa difahami. Jadi tadribu yang tadinya kamu memukul, taknya berubah menjadi kaf. Jadi kita bilang yu'jibuni dorbuka. Dorbuka. Nah, misalnya lagi. Dorbunya fa'il Ustaz ya. Fa'il, betul. Kalau yang di ininya itu maf'ulun bihnya yang mana Ustaz? Kan yu'jibuni ya-nya yang mutakalim itu maf'ul Maf'ulnya. bih lah. Maf'ul bihnya. Kalau Dorbuka. al-kafnya ini apa mudah pilihnya Ustaz? Betul. Nah, Ustaz. Oke. Apalagi misalnya. Misalnya lagi. Uridu an asroba. Uridu an asroba misalnya. Uridu an asroba. Uridu asyurba. Oh, uridu asyurba. Asyurba. Aku ingin minum. Kan saroba yashribu kan syurban. Atau ya syurban. Jadi Uridu an uridu an asyroba. asroba ya Ustaz ya. Iya. Aku asyurb. Asyurb itu minum. Jadi kalau misalkan sama-sama domirnya sama-sama ana, sama-sama ana, itu dia ya takdirnya ya asyurb aja. Gitu. Kalau misalkan kita bilang uridu an asyroba, kita irob sebagai apa? Kita irob sebagai sama kayak gini, sebagai misalnya tadribu dorbuka, berarti kan kalau asyrobu kan berarti syurbi, minumanku gitu kan? Enggak, Pak? Tadi kan Ustaz, tadribu kan dorbuka, kamu mukul berarti pukulanmu. Berarti kalau asyroba kan berarti kan minumanku. Berarti kita bisa bilang uridu syurbi, aku ingin minumanku. Kalau misalkan kita serupakan dengan yu'jibuni antadriba. Jadi ataupun bisa kita bilang juga uridu asyurba. Asyurbanya menjadi apa namanya? Maf'ulun bihi. Uridu asyurba. Oke. Silakan kalau ada diskusi dari yang lain. Jadi tugasnya an tadi meleburkan fi'il mudhari menjadi masdar. Terus berikutnya wa mithalu lan qaulika, dan lan yakuma zaidun. Nah, lan di sini kan harfun nafyin, gitu kan? Harfun nafyin. Nah, tapi ada yang bilang lan itu bermakna selama-lamanya. Jadi kita bilang lan yakuma zaidun, tidak akan pernah selama-lamanya Zaid itu berdiri. Nah, itu merupakan pendapatnya Syekh Zamakhsyari dan kebanyakan ulama-ulama Kufah yang mengatakan lan itu bermakna selama-lamanya. Hanya saja ulama-ulama Basroh itu menganggap lan itu bukan maknanya selama-lamanya. Ya udah, menafikan di masa yang akan datang saja, nggak berarti selama-lamanya. Itu yang dimaksud dengan lan. Jadi dalam hal ini lan yakuma zaidun, kalau misalkan kita berpegang teguh kepada pendapat yang pertama, bahwasanya lan itu bermakna, jadi lan yakuma zaidun, tidak akan pernah selama-lamanya Zaid itu berdiri. Sedangkan pendapat yang kedua, lan yakuma zaidun, adanya lan yakuma zaidun, jadi di masa yang akan datang
Zaid itu tidak berdiri. Itu pemaknaannya. Jadi ada dua pendapat mengenai pemaknaan terhadap lam. Lalu bagaimana? Kalau pakai Basrian berarti nggak boleh ada wastikbalinya ya Ustaz ya? Harus ada istiqbalinnya. Kalau ini Kan untuk yang ke depan kalau istiqbalin. Kalau yang abadan? Artinya kan selama-lamanya. Berarti kan nggak ada ujungnya ketika sampai hari kiamat aja. Sedangkan istiqbal itu kan bisa berarti kan 2 hari atau 3 hari. Udah ya menafikan di masa yang akan datang aja gitu loh Pak. Nggak berarti selama-lamanya, hanya menafikan di masa yang akan depan, di masa yang akan datang. Bukan berarti selama-lamanya Walantardo menafikan. angkal Yahudu walan Nasoro hatta tabian milatahu nam. Walantardo di sini masih bisa ada kemungkinan ridhonya Ustaz? Bisa. Oh. Bisa. Kalau misalkan kita menggunakan mazhabnya orang-orang Basrah tadi. Tapi kalau misalkan kita nafikan ataupun kita menggunakan mazhab yang pertama, itu berarti tidak akan pernah selama-lamanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu ridho kepadamu, wahai Muhammad. Jadi ayo asah tentu pendapat yang pertama kalau dalam hal ini. Yang maknanya selama-lamanya. Tapi tadi, pakai barakallahu fik. Jadi saya keinget. Nah, jadi dari sini Pak Nana, Pak Rudi, Mbak Wahida dan Pak Nofri yang Allah muliakan. Dari sini kita bisa tahu kan berarti kan sejatinya tafsir itu bisa beragam. Selama memang masih pada jalurnya. Kamu bilang kalau lan itu bermakna selama-lamanya, tentu pas dengan ayat ini. Tapi juga nggak menafikan bahwasannya lan di sini maknanya istiqbal saja. Mungkin kan ada ridho, mungkin saja. Tapi di masa kapan itu kita nggak tahu. Takkan tetapi kita semua sepakat orang Arab menjadikan lan itu punya 2 makna yang tadi kita sebutkan. Nah, di sini ada tanawu dalam tafsir. Makanya orang yang belajar bahasa Arab niscaya dia akan sedikit ingkarnya terhadap tafsir. Nah, disinilah warna tafsir itu apa? Disinilah fungsinya nahwu mewarnai tafsir. Dan kenapa kok para mufassirin itu harus menguasai nahwu tersebab itu? Jadi kalau misalkan ada orang yang menafsirkan tanpa nahwu, bisa jadi dolal itu. Apalagi hanya modal terjemah. Nah, itu juga keliru. Meskipun nggak salah 100% itu agak keliru. Gitu ya, Pak Nana dan yang lainnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, oke. Gimana cara mengi'rabnya? Falan harfun nafyin. Dia tugasnya menafikan. Wanasbin membuat fi'il mudhari'nya harokatnya fathah. Wastiqbalin berarti menafikan di masa yang akan datang. Kenapa? Li'annaha tasiru ma'naha mustaqbalan. Si la'an itu tasir itu menjadikan makna dari fi'il mudhari itu mustaqbalan, menjadi sesuatu yang akan datang. Nah, ini lan. Yang ketiga, wa misalu idzan qaulika, dan idzan jadi adalah idzan ukrimaka. Idzan ukrimaka. Kapan kita bilang idzan ukrimaka? Fi jawabin, pada sebuah jawaban, man qala laka, kepada dari orang yang mengatakan kepadamu azuruka godan, aku menziarahimu atau aku visit ke rumahmu besok. Saya bilang kepada anak itu wa misalu idan qaulika qauli itu jadi majrur dengan apa itu Ustaz? Dengan idzan di sini jadi ini ya, majurnya majurnya lafaznya. Maju mudhof ilaih. Dan jadi mudhof ilaih gitu. Iya, betul. Idzan jadi itu hanya lafaznya saja. Dia mudhof ilaih kan idzan sama qaulika gitu. Jadi idzan di sini lafaz idzannya saja yang kita majrurkan. Ya.
Kalau yang atas itu lan ya, ya enggak yang itu falan makalan itu harfun nafin wa nasbin wa istiqbalin. Lan itu huruf nafi dan huruf menasobkan dan huruf yang mengedepankan itu, jadi mengartikan gitu maksudnya. Ya. Atau juga Ya, bisa ya. kita bilang wa misalu idzan qauluka. Nah, juga bisa. Idzan qauluka wa misalu idzan qauluka, dia menjadi khobar dari misal. Bisa Ya, juga ya. gitu. Wa misalu idan qauluka gitu ya. Ya. Wa misalu idzan qauluka, ataupun kita jadikan dia mudah-mudah juga wa misalu idzan qaulika juga bisa. Terus kalau itu jadi mudhof ilaih yang menjadi khobar misal yang mana Ustaz? Khobar misal dia adalah kalimat idzan ukrimaka fi jawabi. Oh, Nah, yang itu ya. ini menjadi lafaznya aja. Ya, ya. Nah, oke, yuk yang lainnya ada diskusi, silakan. Nggak ada ya, oke, ya lanjut. Nah, azuruka godan. Fa'idhan harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Ini merupakan i'rab dari kalimat idzan. Harfu jawabin wa jazain wa nasbin. Jadi dia merupakan huruf jawab. Jaza itu maknanya itu huruf balasan. Wa nasbin adalah huruf yang menasabkan. Wa ukrima, ini bacanya ukrima ya. Jadi nanti jangan salah kapan kita baca akroma, kapan kita baca ukrima. Jangan salah. Kalau misalkan kita menjadikan dia fi'il mudhari, maka kita baca dia ukrima. Tapi kalau misalkan dia baca fi'il madhi, seperti yang tadi kita di awal, maka kita bacanya akroma. Jadi jangan sampai salah. Wa ukrima fi'lun mudhari'un. Mansubun bi idzan. Dia mansub dengan idzan. Wa summiyat, dan dinamakan harfa jawabin. Jadi harfa di sini menjadi maf'ul bihi ya, karena summiyat itu dia itu menasobkan dua fiil. Wa summiyat harfa jawabin, dan dinamakan dengan harfa jawabin liwuku'iha, karena jatuhnya dia fil jawab, pada sebuah jawaban. Satu, kenapa dinamakan harfu jawab? Yang kedua, wa jazain. Kenapa dinamakan jazain? Wa harfu jazain. Lianna, karena ma ba'daha, karena yang ada setelahnya merupakan jazaun. Merupakan jaza, merupakan balasan lima qablaha, bagi apa-apa yang ada setelahnya. Oke. Wa nasbin. Dan kenapa dinamakan nasbin? Li'annaha tansibu al-fi'la al-mudhari'ah. Karena dia menasabkan fi'il mudhari'. Oke, berikutnya walinasbiha syurutun tutlabu minal mutawalat, dan syarat-syarat dari nasabnya idzan itu punya banyak. Ada 3 lah kurang lebih. Nah, itu bisa dicari di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Ini di sini hanya kitab-kitab yang lebih hanya pembahasan yang simple saja, maka musannif kitab itu mencukupkan diri pada bahwasanya idzan itu kalau dalam keadaan seperti ini, idzan dibaca, idzan menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Surut-surutnya kamu bisa cari di sana. Bisa cari di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi. Nah itu. Tadi afwan Pak Nana, saya langsung memotong di ini, harusnya tadi kita baca lagi. Saya baca aja. Wa misalu kai, dan adapun misal kai, jitu kai akro'ah. Aku datang untuk membaca, atau aku datang supaya membaca. Jadi kai di sini atau untuk atau supaya maknanya. Jitu, aku tiba, aku datang, kai akro'ah, untuk membaca. Idza kanat, nah kapan kita bilang kai ini itu bermakna supaya. Nah gitu kan. Idza kanat alam muqaddarah qablaha, ai likai. Jadi kai supaya bermakna supaya gitu ya. Itu dia harus ada lam muqaddarah. Ada lam yang di situ tugasnya untuk, atau lam taklil lah kalau bahasanya itu, lam untuk beralasan kenapa dia datang, atau kenapa fiil sebelumnya itu dikerjakan oleh dia. Jadi jitu likai akro'a, aku datang untuk, nah itu ya,
Aku datang untuk membaca. Jadi ai likai akro'a, supaya aku bisa membaca. Nah, fatakunu, maka kai ketika tadi kita adakan lam muqaddarah itu menjadi masdariyatun, menjadi harfun masdariyah. Yaitu apa? Menjadikan fiil mudhari berkonverter, dikonvert menjadi isim. Bermakna dengan makna an. Maka wa akro'a fi'lun mudhari'un mansubun biha. Maka akro'a itu kita bilang menjadi fi'il mudhari yang mansub dengan kai. Nah itu. Fa in kanat kai bimakna lam, dan kalau misalkan kai itu dimaknai sebagai lam taklil supaya kana nasbu bi an mudmara ba'daha. Maka kalau misalkan kita maknai kai, jadi makna kai itu ada dua. Ada dengan lam, ada dengan kainya sendiri. Gini. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya jelas. Kai itu dia punya dua keadaan. Ada keadaan pertama, dia ketambahan lam. Keadaan kedua itu dia bermakna lamu ta'lil. Atau supaya, atau agar. Oke, penjelasan saya tadi agak kurang ini. Saya koreksi. Kai itu punya dua makna. Makna pertama sebagai an, makna kedua sebagai lamu ta'lil. Ketika kita menjadikan kai itu bermakna an, maka harus ada lamnya yang muqaddarah. Lamnya muqaddarah. Kalau ingin menjadikan kai itu sebagai an. Kalau kita ingin menjadikan kai itu bermakna supaya, itu kita jadikan dia kai ini ada an yang ada setelahnya. Jadi jitu kai an akro'ah. Jitu kai an akro'ah. Kalau kita ingin menjadikan kai ini bermakna supaya. Ala kulli hal, baik kita menjadikan lam jitu likai akro'ah atau jitu kai an akro'ah, so keduanya punya makna yang sama. Maknanya adalah supaya. Hanya saja kalau kita ingin mentakdirkan la jitu likai akro'ah, maka kai ini bermaknaan. Dan lamnya itu adalah lam taklil atau lam muqaddarah, lam yang bermakna supaya. Kalau kita ingin menjadikan kainya ini, wujud kainya aja itu sebagai makna supaya, maka takdir kalamnya adalah jitu kai an akro. Jadi kai ini bermakna lam. Jitu kai an akro'ah. Tapi ala kulihal, baik kita bilang jitu likai akro'ah atau jitu kai an akro'ah, itu punya makna yang sama. Yaitu maknanya adalah jitu, aku datang supaya bisa membaca. Nah, semoga sampai di sini kita nggak kebingungan terhadap makna tersebut. Oke, silakan kalau diskusi. Nah, Ustadz Afwan, kalau di penjelasan di atas itu tadi an, lan, wakai itu kan memansubkan dari dirinya sendiri tanpa ada bantuan an, Ustadz. Betul. Nah, sedangkan ini tadi penjelasannya ada kai an, seolah-olah an lah yang membuat dia mansub, bukan kai. Nah, makanya itu ada hukum yang lain, walamukai. Nah, di sini ada lamul kai. Jadi kai ini dia punya kekhususian. Lakin di di atas Ustadz, penjelasannya itu adalah dirinya sendiri yang menasob, yang menjadi ambil. Nah itu deh, an, lan, dan wakai. Ya. Betul. Kalau membaca ini kan pernyataan ini menyatakan bahwa dirinya sendirilah yang membuat dia nasob, mansub. Nggak ada bantuan. Kai an itu. Betul. Betul. Nah, berarti kalau misalkan begitu berarti kain kita maknai sebagai makna an. Kita maknai sebagai an dia. Jadi jitu kai an akro'ah atau jitu likai akro'ah. Jadi kai itu dimaknai sebagai an. Maka kainya sendiri itulah
yang dia menasabkan fiil mudhari setelahnya. Kalau misalkan kita bilang tadi apa namanya, kai itu dia menasabkan diri sendiri. Berarti pendapat yang pertama ini yang kita ambil, yaitu apa? Yaitu jitu likai akro. Akan tapi ada pendapat yang lain. Nah, yaitu apa, yang dia itu menasabkan tapi dengan bantuan an. Nah, itu adalah disebut sebagai namanya lamul kai. Yang nanti akan kita sebutin di sini. Gitu. Nah, itu para anak ya. Nah, Ustadz, nah, Ustadz. Oke. Hal untuk maknanya Ustadz ya, bukan dari sebagai amilnya Ustadz ya. Ya, betul. Maknanya sama, hanya saja amilnya tuh dianya sendiri itu. Nah. Ya, Ustaz. Silakan. Di sini kan ini li sama an itu kan sama ya, li kai sama kai an itu sama, supaya gitu ya. Nah, terus sementara di sini kan kita istilahnya dituntut untuk bisa bagaimana memunculkan li atau an gitu ya. Nah, itu untuk apa gitu Ustaz? Kalau memang sama, misalkan istilahnya kan kadang-kadang ya udahlah sama-sama saja, nggak usah ribet-ribet memunculkan li atau an misalkan gitu. Nah, ini mungkin ada sesuatu hal yang berbedanya gitu atau enggak itu? Kalau beda mungkin ada bedanya. Hanya saja kalau yang sejauh yang saya pahami dari kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, secara pemaknaan sama, Pak. Pemaknaan sama dia. Nggak ada beda. Hanya saja tadi kita mentakdirkan likai atau kaian. Bedanya hanya menakdirkan gitu aja. Tapi untuk pemaknaannya sejauh yang saya pahami, maknanya sama-sama supaya aja. Udah gitu. Stopnya sampai maknanya supaya. Baik yang likai akroa atau jitu kai an akroa. Ya, terus itu Ustaz, untuk kita ini kan untuk kita memunculkan li atau an gitu ya. Kalau ke kalimat tidak ada perubahan ya? I'rab atau gimana tuh maknanya? Ya, ke kalimat misalkan kita itu sekarang jitu kayak akroa, itu kan secara lafadznya seperti itu ya. Betul. Kan taruh saya itu memunculkan likai, jitu likai akroa. Nah, kemudian Panana memunculkan jitu kai an akroa. Nah, gitu ya. Untuk ke kalimatnya tidak ada perubahan ya. Istilahnya misalkan menjadi seperti apa gitu. Karena dengan perubahan li sama an itu nggak ada ya. Sama-sama saja bacanya akroa kan gitu ya. Betul. Betul. Terus dua-duanya misalkan ini bisa muncul gitu. Kalau saya munculkan li, kalau Panana munculkan an, itu bisa atau memang ya nggak bisa, harus satu misalkan, harus pasti misalkan ini yang li, yang ini, terus yang ini yang an misalkan gitu. Gimana? Oke, kalau ditanya harus satu ya harus satu. Tapi kalau misalkan disuruh pilih ya kita bisa punya opsi pilihan. Harus satu, tapi kita punya opsi pilihan. Ya, ya, ya. Mm-mm. Ya pilihan intinya gitu ya. Betul, pilih. Ustadz, menyambung Ustadz, Afwan. Anak terkadang masih suka ada kebingungan Ustadz tentang ada kita mansub karena maf'ul li ajlih. Apa bedanya dengan kai Ustadz? Dia mansubnya karena maf'ul li ajlih, karena sesuatu. Kalau secara makna nggak ada beda sih, Pak. Kalau secara makna nggak ada beda. Hanya saja kalau secara amil yang menjadikan li ajli itu mansub adalah fa'il atau fi'il. Sedangkan
kai ini itu atau akroa di sini yang menjadikan dia dibaca itu ada yang menjadikan dia itu dibaca fathah adalah si kainya itu sendiri. Jadi kalau secara makna itu nggak ada perbedaan, tapi mungkin secara i'rab dia itu tadi yang saya sebutin. Itu satu. Yang kedua, ini merupakan tanawu atau tafanun dari cara kita berbicara untuk mengungkapkan satu hal. Oh. Tafanun. Boleh dengan ini, boleh dengan itu maksudnya Ustaz, Itu ya? maksud saya. Betul. Oh. Jadi tafanun. Kita bilang yu'jibuni dorbuka atau yu'jubuni antadriba sama aja. Atau kita bilang dorbuka yu'jibuni juga ya boleh-boleh aja. Maknanya sama. Hanya saja beda di pendetilannya. Kalau secara makna ya sama. Artinya pukulanmu mengejutkanku. Mau kita bilang yu'jibuni antadriba, yu'jibuni dorbuka atau dorbuka yu'jibuni, sama aja. Hanya saja yang membedakan adalah pendetilan pemaknaannya dan juga i'rabnya dan susunan kalimatnya. Artinya ini yang disebut sebagai namanya tafanun atau ungkapan dengan gaya bahasa yang lain. Mungkin itu Pak yang bisa saya jawab Pak. Nah, kalau misalnya apaan ini, mungkin anak kan masih agak bingung. Dahab tu ilal madrasati darsan. Misal masalah itu kan apa maf'ul ajlinya Ustaz. Betul. Nah, kalau pengucapan dengan kai gimana Ustaz maksudnya? Maksudnya Ya, ini yang masih belum ini Ustaz. Dahab tu kai adrusa fil madrasati. Oh. Nah. Jadi artinya boleh mengungkapkan dengan dua cara itu boleh Ustaz ya? Boleh. Nah. Nggak ada yang lebih asal karena apa dari balagohnya nggak ada Ustaz. Nah, itu berarti di ilmu yang lain berarti nanti bilangnya. Di ilmu yang lain itu di ilmu ma'ani, di ilmu balago, di ilmu ma'ani itu. Jatuhnya ke ilmu ma'ani. Nah, Ustaz. Nah, ini manakah maknanya yang lebih kuat? Apakah yu'jibuni dorbuka atau dorbuka yu'jibuni atau yu'jibuni antadriba atau tadi contoh yang tadi kita sebutin itu nanti ada di makna balago. Nah, Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Pak Yakub. Silakan kalau ada yang lain diskusi. Tidak ada ya? Oke, lanjut Pak. Yuk, ini pembahasan yang agak lebih detail lagi yuk. Coba nih berikutnya. Pak Nana. Pak Rudi udah bisa? Kalau Pak Nana tadi udah, Pak Rudi sekarang bisa Pak? Udah lebih kondusif? Silakan. Wala mulkai. Wala mulkai. Wala mukai dan lamkai. Hadhihi. Ini lamkai. Hadhihi. Wama ba'daha laisat nasibatan binafsiha. Hadihi ini lamkai gitu. Wama ba'daha dan setelah lamkai laisat tidak bukanlah nasibatan dinasobkan binafsiha dengan dirinya sendiri. Dia bukan nasib Pak. Maknanya dia bukan nasib. Bukanlah dia itu nasib pada dirinya sendiri. Bukanlah nasib pada dirinya sendiri. Bal an nasbu akan tetapi nasob bi'an dengan an mudmarot bi'an dengan an mudmarotin yang di bi'an dengan an mudmaroh jawajan ya an yang disembunyikan zawajan ini jadi apa Ustaz jawajan? Jawajan menjadi hal. Jadi annya boleh, keadaannya boleh. Jawajan dalam keadaan menang gitu ya. Boleh. Ya. Oh boleh. Fi lamikai di dalam lamkai. Wa wujuban dan dalam keadaan wujub.
fi ma ba'daha di dalam perkara yang setelahnya. Misal lam kai jitu li aqro'a, lapat jitu li aqro'a. Fallamu maka lam harfu jarin itu adalah harfu jar li ta'lil untuk makna ta'lil. Wal fi'lu dan fi'il mansubun dinasobkan bi'an dengan an mudmarotin yang tersembunyi. Jawajan menang ya, boleh ya? Boleh. Jawajan boleh ba'daha setelah apa? Mana ya? Setelah si harfun kai. Setelah harfun kai. Wa inna makila dan adapun ketika dikatakan laha untuk lam kai. Iya. Lamu kai adalah lam kai. Li ifadatiha untuk memberikan faidah kepada lam tersebut. Atta kai li ifadatiha at-ta'lil. Ini at-ta'lil jadi apa Ustaz? Li ifadatiha at-ta'lilu. Afan. Wa inna makila laha lamu kai at-ta'li afan. Li ifadatiha li at-ta'lila. Dia menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi ya. Maf'ul bihi dari mana Ustaz? Dari li ifadatiha. Li ifadatiha. Ifadatiha itu dia masdar yang beramal seperti amalnya fi'il. Jadi dia memberikan faidah berupa ta'lil. Yang beramal seperti fi'il itu kalau yang saya baru tahu teh baru isim fa'il sama isim maf'ul ya. Ada juga masdar. Ada 5. Oh, masdar. Iya. Bisa ya? Bisa. Oh iya ya. Li ifadatiha untuk memberikan faedah kepadanya at-ta'lila kepada taklil gitu ya. Mislu kae umpamanya kae wali annaha dan karena sesungguhnya kae qad tadkhulu terkadang masuk apa itu kae lamu kae ala kae kepada kae. Nahu contohnya jitu likai akroa adalah lapat jitu likai akroa. Lanjut Ustaz. Oke, ya kita taklil. Kita komentari. Oke. Ini adalah tambahan yang tadi, tambahan yang sebelumnya. Tambahan sebelumnya kita mau mengi'rab jitu kai apa jitu likai akroa atau jitu kai an akroa, ini tambahannya. Tambahnya gimana? Tambahnya begini, hadhihi wa ma ba'daha dan lamukai dan yang setelahnya laisat nasibatan, dia bukan nasibatan dengan binafsiha. Jadi la likai tadi jitu likai akroa. Jadi yang menasobkan akroa itu bukan likai. Tapi apa? Bal an-nasbu bi an mudmaratin jawazan. Pada huruf apa likai itu yang menasobkan adalah an mudmarah, an yang tersembunyi atau an yang disembunyikan, yang hukumnya adalah boleh atau keadaannya boleh. Adapun filamukai itu jawazan filamukai wa wujuban fima ba'daha, dan dia akan menjadi wujub an mudmarahnya pada apa-apa yang ada setelahnya. Misalul lamukai, dan contohnya dari lamukai yang dia itu harfun, yang dia itu jawazan adalah jitu li akro'ah. Jadi di sini adalah lam, di sini itu ada an yang tersembunyi. Jadi jitu li an akro'ah. Aku datang untuk membaca. Jadi kai yang awalnya tadi kita bilang kai itu bermakna masdariyah, itu kayaknya dihilangkan dalam contoh lamukai ini. Tadi kan kita bilang jitu kai akro'a. Kita bisa memaknai kai itu sebagai an, bisa bermakna kai itu sebagai lam.
Gitu tadi kita bilang. Kai bermakna an atau kai bermakna lam. Dalam hal ini, kai-nya itu bermakna an. Nah, lamnya itu yang pada ada jitu likai akroa, lamnya itu diwujudkan di sini. Kalau tadi lamnya nggak diwujudkan, dalam hal ini lamnya diwujudkan. Jitu li akroa. Maka cara mengirabnya gimana? Falamu harfu jarin. Dia harfu jar. Untuk apa? Untuk taklil, untuk alasan. Wal fi'lu dan fi'ilnya, fi'il mudhari setelahnya mansubun bi an mudmaro jawazan ma ba'daha. Karena dia itu ada an yang tersembunyi setelahnya. Wa inna makila laha lamukai, dan dia itu dinamakan pada dirinya itu lamukai untuk apa? Li ifadatiha, untuk memberikan faidah pada lam tersebut atau kepada kai tersebut apa? Makna ta'lil, makna alasan. Mislu kai wali annaha, seperti contohnya adalah kai. Wali annaha qad takhudu ala kai nahwu jitu likai aqra'a. Berarti dalam hal ini itu bisa kita baca jitu li aqra'a atau jitu likai aqra'a. Kalau kita baca jitu likai aqra'a, berarti kita menjadikan kai ini itu sama dengan an. An-nya yang sifatnya tersembunyi, yang sifatnya boleh. Tuh. Jadi jitu likai an akro'ah. Adapun ketika bila kita bilang jitu kai an akro'ah, ya tadi ya, jitu kai an akro'ah, maka an-nya setelah kai an akro'ah tadi itu sifatnya adalah wujub, wajib. Harus disembunyikan. Sampai di sini mafhum atau belum? Mafhum ya, insya Allah ya. Oke, itu sedikit komentar mengenai lamukai ini. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Lamul juhud. Sebelum lanjut itu Ustaz, Afwan. Ini kan ada disebut lamukai. Anda pernah dengar lamu juhud, Ustaz? Ini yang mau kita bahas nih. Oh, Afwan, Ustaz. Yo, lamul juhud atau lam pengingkaran. Silakan Pak Rudi lagi lanjut Pak. Lamul juhudi dan lam juhud. An-nabi. Wan nasbu bi an mudmaratin. Wan nasbu dan nasab bi lam juhud an-nabi. Wan nasbu dan nasab bi an mudmaratin dengan an yang tersembunyi. Wujuban ba'daha dalam keadaan boleh setelahnya. Ya. Wadobituha dan batasannya. Wadobituha dan batasannya itu lam juhud ya. Iya, batasan untuk lam juhud. Wadobituha dan batasan untuk lam juhud ayasbiqoha mendahului pada lam juhud apa? Mendahului pada lam juhud karena al-manfiyatu. Al-manfiyatu kan lapat kana manfi. Ya, karena yang manfi. Kana manfi. Bima dengan perkara manfi dengan ma. Jadi makana. Jadi yasbiquha mendahului pada lamul jad karena manfian, karena yang bersifatnya manfi. Manfinya dengan apa? Bima, dengan ma. Ma yang sifatnya nafi. Dengan ma. Jadi makanat gitu loh. Ya. Au yakun al manfiyatu. Au yakun atau terbukti al manfiyatu bilam manfinya bilam. Nahud ya.
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Lapan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Terus Atau walam yakunillahu liyaghfira lahum. Fa yu'adzibu, maka lapan yu'adzibu wa yaghfiru wa yaghfira. Fa yu'adziba ya, yu'adziba. Fa yu'adziba, maka lapan yu'adziba wa yaghfira dan lapan yaghfira mansubani, dua-duanya itu dinasobkan bi'an dengan an. Mudmarotin yang tersembunyi, ujuban karena boleh ba'da lamil juhud, setelah lam juhud. wajib ya, bukan boleh ya, wajib tersembunyi. Oke, kita bahas. Wajib. Oke, kapan kita bilang lam itu ada lam juhud? Ketika ketambahan atau ketika didahului makana atau lam yakun. Jadi wa makanallah, dan tidaklah Allah itu apa? Liyu'adzibahum, untuk mengazab mereka. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, dan tidaklah Allah itu mengampuni mereka. Itu pemaknaan kurang lebihnya. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan makna itu? Makna itu kita dapatkan dari lam. Ada lam sebelum kata liyaghfir dan liyu'adziba, dan lam ini didahului oleh kalimat manfiyah, kalimat penafian, yaitu apa? Makana atau lam yakun. Wa makana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah itu mengazab kalian atau mengazab mereka. Lam yakunillahu liyaghfir lakum, dan tidaklah Allah itu mengampuni mereka. Jadi lam di sini disebut sebagai namanya lam juhud, lam pengingkaran. Lam pengingkaran. Tersebab ada makana dan lam yakun. Jadi dobitnya atau batasannya, kita bilang lamnya lam juhud, harus didahului kedua contoh ini, makana atau lam yakun. Oke, so kalau di sini ada diskusi. Sedikit Ustadz Afwan. Baik lam kai maupun lam juhud artinya sama untuk ya Ustadz ya? Beda Pak, beda. Lam kai itu untuk supaya maknanya. Kalau lam juhud itu lam pengingkaran. Kan udah waktu lam yakun, dari lamnya sendiri sudah menyatakan tidak. Allah tidak akan menyampan bagi apa mengampuni kalian. Jadi arti tidaknya dari lamnya atau dari lam yang liag, di liagnya Ustaz? Dari liagnya ini. Tidaknya itu dari liagnya ini. Bukan dari lam ya Ustaz ya? Dari lam awal bukan. Lam yakun. Bukan. Karena kita bisa memaknai lam ini sebagai juhud, itu karena didahului oleh kedua hal ini. Ma yakun sama lam yakun. Coba Kalau sejak awal nggak bisa disebut ya. Allah tidak akan, lam tidak akan mengampuni bagi mereka. Maksudnya di lam liagnya nih tidaknya itu apa lam itu arti apa? Dari yang kalau lam sendiri kan arti lam sendiri kan tidak akan Ustaz, tidak ya. Betul. Arti jazmin. Betul. Oke. Saya insya Allah nangkap Pak. Oke. Nah, Ustaz. Pertanyaannya bagus. Oke, gini. Pak Nana ngasih kita kejelian tadi. Barakallahu fiik. Oke. Tadi Pak Nana kurang lebih bilang begini. Makna penafiannya itu apa dari lam, apa dari lamnya ini? Nah, Ustaz, maksudnya itu. Gitu kan? Oke. Jawabannya adalah sebenarnya penafiannya itu didapat dari lamnya ini. Penafiannya itu. Nah, ini baru kita atau dibolehkan kita menyatakan maknanya adalah menafikan ketika didahului oleh lam yakun. Karena kalau misalkan kita
tidak didahului oleh makana atau lam yakun, maka lamnya di sini bisa memungkinkan untuk lamul kai. Jadi yakunullahu liyaghfira lahum misalnya. Misalkan seperti itu. Berarti lam di situ karena tidak didahului oleh penafian, makana atau lam yakun, maka lam di situ punya makna selain lam juhud, punya makna tidak punya makna penafian, tapi punya makna yang lain. Memungkinkan maknanya adalah lamul kai. Akan tetapi ketika dimaknai makana dan lam yakun, maka makna penafiannya itu bukan dari lam yakunnya ini, tapi dari kata liyaghfironya. Nah, liyaghfiro ini baru kita boleh maknai sebagai penafian ketika ada lam yakun. Itu yang mungkin bisa saya jawab, Pak Nana. Nah, Ustadz, apa Ustadz tambahan sedikit? Uh, Annya yang apa mudmarohnya di setelah lia di li-nya Ustadz ya, setelah badali ya Ustadz ya. Setelah ba'dali. Oh, nah. Jadi kalau tertulis li'an yaghfira itu Ustadz. Betul. Oh, nah. Gitu ya. Nah, saja kalau Ustadz. Barakallah. Nanti coba insya Allah coba saya diskusikan lagi. Saya tanyakan juga apakah, tapi sejauh ini yang mungkin bisa saya jawab ya, yang bisa saya jawab makna penafiannya itu dari lamnya ini, bukan dari lam. Biasa kalau di satu-satu gitu ya. Okay. Kalau satu kan kurang lebihnya kayak gini. Wa makana dan tidaklah terbukti siapa Allah gitu ya. Ya. Liu dibahum, nah gitu kan. Nah kan memang sebelumnya teh wa makana dan tidaklah terbukti, nah seperti gitu ya. Dan seperti lam yakun, tidaklah terbukti. Siapa yang tidak terbukti itu Allah, sebagai fa'il gitu ya maksudnya. Tidaklah terbukti siapa sebagai isim. Isim menjadi fa'il maksudnya. Tidaklah terbukti siapa Allah kan gitu ya. Kalau di secara satu-satu liyaghfiro, nah kan gitu ya. Jadi maksud kan tadi ya sama kayak saya juga sama. Kan dari awal juga sudah ada kata penafian itu gitu ya. Lam yang tidaklah terbukti siapa Allah kan gitu ya. Liyaghfiro, nah jadi gimana ditambah lagi liyaghfiro, dia tidak akan mengampuni lahum kepada mereka gitu ya. Ya. Jadi 2 kali ya istilahnya. Nah, iya 2 kali. Makanya tadi saya bilang di awal pemaknaannya itu kita bilang Allah tidak memaafkan atau tidak mengampuni dari lam juhudnya ini. Bukan dari lam pertama. Bukan dari lam yang pertama. Tapi nanti ya, coba. Tapi kalau kan Ustaz ya, kalau misalnya taruh lam juhudnya itu dihilangkan misalkan. Kan di sini juga udah ada makna penafian misalkan. Tidaklah terbukti Allah gitu ya. Lam yakunillah, tidaklah terbukti Allah yaghfiru berarti. Yaghfiru ya. Tidaklah terbukti Allah yaghfiru, dia tidak akan memaafkan lahum kepada mereka. Seperti gitu kan, itu udah ada juga gitu Ustaz ya. Betul. Nah, insya Allah ntar saya coba detailkan lagi ya. Tapi untuk sementara jawaban saya, pertanyaannya bagus Pak, dan juga Pak Rudi juga pendetailannya juga alhamdulillah. Nanti coba saya cari tahu lagi, hanya saja jawaban saya tetap saya dari awal, makna penafiannya itu pada lam. Lam yang kedua ini. Bukan pada makna lam yang pertama. Apa alasan saya seperti itu? Alasan saya seperti itu karena ini merupakan syarat. Jadi syarat itu kan dia datang sebelum adanya masyrut. Yang disyaratkan itu apa kan si lamnya ini. Jadi yang asli itu yang mana? Yang asli berarti sebenarnya itu adalah lam yang ini.
Ini hanya tambahan saja. Itu apa namanya, takwil dari saya ataupun singkatan dari pemaknaan yang bisa saya sampaikan. Tahu ya? Tambahan boleh Ustaz? Silakan. Kalau mendengar dari penjelasan antum barusan, itu seolah-olah lamnya ini taukid Ustaz. Lamnya taukid. Oke. Seolah-olah gitu. Padahal lamnya lam juhud gitu. Cuma jadi jadi lanjut juga apaan Ustaz? Karena tadi kan padahal lam yang paling kanannya itu lam yakun itu kan emang harfu nafyin dia. Betul. Menafikan. Wajajmin. Wastikbalin. Maksudnya sejak awal memang kata-kata lam itu lam yalid walam yulad. Artinya tidak, dari tidaknya itu emang dari sejak awal lamnya itu Ustaz. Cuman si liyakfiro itu kan fungsinya hanya menasobkan aja. Betul. Kalau melihat dari jawabannya ini liyakfiro nasob karena adaan yang mudmaroh. Kalau saya gitu, jadi juhud, juhudnya itu sebetulnya sejak awal sudah dari lamnya itu Ustaz. Cuma dia mansub sebagai lamu juhud itu dia hanya menasob, fungsinya nasob gitu maksudnya itu Ustaz Afwan. Berarti gini, berarti kalau dari yang tadi saya disampaikan Pak Nana, berarti lam ini hanya sebatas tambahan gitu. Iya, nasob. Dia hanya menasobkan fi'il mudhari setelahnya dengan an yang mudmaroh. Oke, taib. Apa Pak Rodi juga punya pendapat yang sepadan, Pak sama? Enggak, kalau cuman ini karena memang lam juhud juga kan ada maknanya sendiri gitu ya. Ya. Kalau saya tetap di lam juhud juga ada makna gitu. Cuman kalau untuk taukidnya saya juga ada kecenderungan apakah tidak menjadi taukid juga gitu. Jadi penekanan juga karena memang di awalnya sudah ada lam yakun penafian, kemudian lam juhud juga penafian juga sehingga menjadi lebih kuat, lebih taukid gitu. Kalau ke situnya saya ada sama gitu ya. Oke, baik. Insya Allah saya coba ntar cari tahu lagi. Hanya saja tadi jawaban saya tetap pada hal yang pertama ya. Gitu dulu aja. Oke. Terakhir Pak, sebelum kita lanjut, kita tutup terakhir. Wahata. Ya, wahata dan hata sawaun kanat sama saja hata bimakna ila dengan mengandung makna ila ini ya. Nahu contohnya hatta yarji'a ilaina Musa. Contohnya lafad hatta yarji'a ilaina Musa. Au bimakna lamu ta'lil atau makna lam ta'lil. Nahu contohnya qauluka ucapanmu lil kafiri lil kafiri. Untuk orang kafir. Untuk orang kafir. Ucapanmu terhadap orang kafir. Oh, ucapanmu lil kafiri untuk orang kafir. Aslim, berislamlah. Aslim hatta tadkhulal jannata. Aslim masuklah kamu hatta tadkhula sehingga engkau masuk al jannata ke surga. Ae litadkhula gitu. Iya. Maksudnya adalah berislamlah supaya kamu masuk surga. Jadi hatta itu bisa punya maknanya ilah, bisa maknanya adalah supaya. Kalau kita bilang hatta itu maknanya ilah, berarti hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, dalam hal ini hanya bermakna ilah. Ilah ruju'i Musa. Sampai kembalinya Musa kepada kami. Nah, misalkan kalau kita maknai sebagai hatta sebagai lamu taklil, maka itu seperti ucapan kita terhadap orang kafir. Aslim hatta tadkhulal jannah. Berislamlah supaya kamu masuk surga. Jadi hatta punya dua makna. Makna ilah atau makna taklil. Gimana Pak Rudi? Maksud sampai sini? Untuk menentukannya, kalau kalimat mah udah pasti ya, seperti aslim pasti hatanya itu bermakna li gitu ya. Oke. Sebentar, ada di mana ya? Coba deh,
insya Allah coba besok juga saya datangkan apa namanya syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya juga. Ada syarat-syaratnya. Hatta itu bermakna ilah atau bermakna lam. Ada syarat-syaratnya. Insya Allah ini saya nggak istihdor sekarang. Nggak istihdor sekarang. Nanti coba kalau misalkan saya langsung dapat, saya langsung kasih tahu. Saya sudah tahu kok ada di buku apa Durusun Nahwu ya, pernah dikasih tahu itu. Hanya saja saya belum hafal. Sekarang belum muncul lah hafalannya. Tuh. Jadi ada dua makna, maknanya adalah makna ilah, makna yang kedua adalah makna taklil. Lanjut dulu. Fayarji'a wa tayadkhula. Fayarji'a wa yadkhula, dan lafaz yarji'a dan yadkhula kullun minhuma, masing-masing dari dua lafaz tersebut mansubun bi an mudmaratin, dinasobkan dengan an yang tersembunyi, wujuban dengan wajib ba'da hatta, setelah hatta. Barakallah li walakum. Oke. Jadi di sini kita udah bahas lam, ada 4 yang an, lan, idzan dan kai. Kai ada lamu kai, ada lamul juhud dan juga ada hatta. Dan yang menjadi masih PR untuk saya, apakah lamnya juhud ini yang menjadikan dia itu nafi, dan yang PR kedua saya adalah tentang dobit atau batasan kapan kita bermakna ilah, kapan bermakna lam. Itu dulu aja ya yang menjadi khulaso ringkasan kita di pertemuan hari ini. Dan alhamdulillah ini besok pertemuan kita agak panjang nih, Jawabul Fa ini agak panjang, dan insya Allah kita akan kita akan sampai di pertemuan berikutnya. Insya Allah ini agak panjang, dan ini yang paling penting bahkan kalau bagi saya ya, ini yang paling penting. Kenapa kok paling penting? Karena ini merupakan suatu hal yang kecil namun jarang kita jamah, sehingga kita kadang lupa menjadikan fa, au, dan waw, dan au juga itu sebagai suatu hal yang harus kita perhatikan dalam setiap ucapan kita dan juga setiap bacaan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya itu dulu dari saya. Dan kalau ada salah saya mohon maaf dan perlu saya mohon ampun. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi